Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makul AKL 2 ini, kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasian di mana induk mengakuisisi 50% sampai 100% saham. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas laporan keuangan konsolidasian di mana induk ini memiliki 100% sahamnya PT Anak, tapi kalau di sini itu antara 50 sampai 100%. Dimana kalau misalnya enggak 100% nih induk itu berarti nanti muncul kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali ini apa? Jadi kepentingan non pengendali ini adalah pihak yang memegang saham yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Jadi kalau kemarin tuh 100% sahamnya anak itu dimiliki oleh induk, ya udah berarti cuma ada dua perusahaan kan, antara induk dan anak. Yang induk itu yang dia berinvestasi ke PT Anak kayak gitu kan. Tapi kalau di sini itu karena ada kepentingan non pengendali, berarti ada pemegang saham lain selain perusahaan induk gitu kan. Nah, kepentingan non pengendali ini tetap harus dicantumkan dalam laporan konsolidasian karena ya mereka mempunyai saham kan di PT Anak kayak gitu juga kan. Makanya perlu diperhitungkan, perlu dimasukkan dalam laporan konsolidasian juga. Kepentingan non pengendali ini ada berapa persen kayak gitu harus diperhitungkan. Nah, di sini perusahaan induk harus menyusun kepentingan non pengendali saat menyusun laporan konsolidasian karena tadi tidak 100% itu kan. Kemudian kepentingan non pengendali ini adalah proporsi ekuitas yang menjadi hak milik pemegang saham minoritas. Jadi tetap untuk kepentingan non pengendali ini biasanya yaitu sahamnya itu tidak lebih besar daripada perusahaan induk, karena tadi dari awal saja dia judulnya adalah 50% sampai 100%, berarti 50%-nya dia sudah dimiliki oleh induk. Jadi kepentingan non pengendali ini hanya ya pemilik saham minoritas kayak gitu kan. Tetap yang paling besar adalah perusahaan induk. Nah, di sini ada contoh perhitungan kepentingan non pengendali ini. Jadi di sini ada laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini udah ada neracanya PT Induk sama PT Anak, kemudian ada konsolidasi. Nah, tapi di sini belum muncul proporsi untuk yang non pengendali kan di sini kan. Maka kita perlu menghitung nih proporsi non pengendalinya itu berapa. Nah, di sini diketahui kalau laporan konsolidasi PT Induk dan Anak yang berikut ini, yaitu PT Induk itu memiliki 90% saham PT Anak. Jadi ternyata ada 10% ya, berarti 10% saham yang dimiliki oleh non pengendali, kepentingan non pengendali itu. Nah, cara menghitungnya kayak gimana? Nah, di sini yang perlu dilihat di sini kan untuk yang total ekuitasnya itu adalah pertama modal saham biasa ada 1 miliar. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari konsolidasi di sini. Di bagian konsolidasi ini modal saham biasanya itu adalah 1 miliar, kemudian saldo labanya adalah 248 juta kan. Maka total ekuitasnya itu adalah 1.248 juta ini kan kalau di total ini kan. Nah, dari sini itu kan ada kepentingan non pengendali sama yang punyanya induk kan. Nah, kita harus lihat tuh, harus hitung lagi proporsi masing-masingnya tuh berapa, dari proporsi induk berapa, non pengendali berapa. Nah, di sini gampang, jadi tinggal dikalikan aja sama persentasenya, karena tadi itu PT Induk memiliki 90% sahamnya PT Anak, berarti 10%-nya itu dimiliki oleh non pengendali kan. Maka di sini dihitung dulu, yang non pengendalinya dihitung dulu. Non pengendalinya katanya kan 10%, berarti dihitung 10% dikali sama total modal saham ditambah saldo labanya PT Anak, dihitunginnya dulu. Di sini kan berarti modal saham biasa ditambah saldo laba itu adalah total ekuitas dari PT Anak kan.
sebesar 600 juta ini. Nah, maka 600 juta ini dikalikan 10% dari proporsi non pengendali. Maka 60 ketemu 60 juta ini. 10% dikali 600 juta ketemu 60 juta. Nah, baru sisanya itu dimiliki oleh proporsi parent atau induknya. Cara menghitungnya adalah total ekuitas yang ada di konsolidasi ini yang tadi kita sudah menghitung sebesar 1.248 juta ini dikurangi sama proporsi non pengendali, maka ketemu proporsi untuk induknya adalah sekian, 1.188 juta. Jadi awalnya harus kita hitung dulu total ekuitasnya yang kita lihat dari konsolidasi, kemudian kita hitung proporsi non pengendalinya, di mana non pengendali di sini 10% dikali sama total ekuitasnya anak. Di sini 600 juta ya, dikali maka ketemu 60 juta, baru nanti dihitung untuk yang induk, berarti total ekuitas dikurangi sama proporsi non pengendali. Maka nanti ketemu di sini proporsi ekuitas untuk yang induk itu sekian, 1.188 juta. Gitu. Nah, itu tadi untuk yang neraca. Nah, kemudian kalau misalnya di laba ruginya itu kayak gimana? Kan tetap kita harus memperhitungkan untuk laba ruginya juga kan. Nah, untuk yang laba rugi itu biasanya berpengaruh pada alokasi laba bersih. Nah, biasanya kalau kita lihat di laporan keuangan kayak gitu, biasanya ada nih laba bersih untuk yang induk sama yang non pengendali ya. Sama, kita juga perlu untuk memperhitungkan itu juga di sini. Nah, di sini dicontohkan bahwa ada laporan laba rugi antara PT Induk dan Anak, kemudian laba rugi konsolidasi ya. Kemudian ada diketahui bahwa PT Induk memiliki 90% saham PT Anak, masih sama seperti tadi, di mana laba bersih untuk induknya 240 juta, anaknya 50 juta. Nah, ternyata konsolidasinya adalah 250 juta. Di sini kok kayak gini? Nah, itu kan pasti atas-atasnya itu ada konsolidasi yang kita nggak tahu ya, ada jurnal-jurnal konsolidasi atau jurnal-jurnal eliminasi yang kita nggak tahu. Pokoknya konsolidasinya kalau di total adalah 250 juta. Nah, 250 juta ini kita perlu mengetahui berapa proporsinya untuk parent atau induk, berapa proporsinya untuk non pengendali. Nah, cara menghitungnya yang dihitung pertama kali adalah untuk yang non pengendali dulu, sama seperti waktu kita menghitung yang neraca. Nah, di sini karena tadi induk memiliki 90% saham PT Anak, berarti kan 10%-nya milik yang non pengendalian, maka tinggal dikalikan aja. Di sini PT Anak punya laba 50 juta dikali sama 10% yang milik pengendali, maka totalnya untuk yang proporsi non pengendali adalah sebesar 5 juta. Nah, 5 juta untuk yang non pengendali berarti sisanya adalah miliknya yang induk. Maka ya udah tinggal dari total 250 konsolidasi 250 juta dikurangi sama 5 juta ketemu 245 juta. 245 juta ini proporsi untuk yang induk gitu. Itu untuk yang laporan laba rugi. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Konsolidasi dengan non pengendali di mana induk membeli 80% saham PT Anak pada 1 Januari 2021. Nah, informasinya adalah PT Induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada PT Anak. Kemudian Induk juga membeli 80% saham PT Anak dengan harga 440. Nah, 440. Ini udah langsung kelihatan juga dari sini laporan keuangan PT Induk ada investasi pada PT Anak 440 juta. Padahal di sini modal saham ditambah saldo laba dari PT Anak cuma 400, berarti ada selisih gitu kan. Kalau kita ini lihat itu selisihnya seakan-akan berarti ada selisih 40 juta, tapi apakah beneran nih 40 juta selisihnya atas pembelian ini? Nah, nanti kita hitung ya. Nah, di sini dikatakan bahwa selisih pembelian dialokasikan pada goodwill. Terus kita diminta untuk membuat laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2021.
Nah, tadi kita buktikan dulu, benar nggak sih kalau selisihnya itu 40 juta ini? Nah, di sini kita lihat bahwa pertama itu kita menghitung selisihnya dulu ya. Selisihnya dulu kita hitung tadi. Beneran 40 juta apa enggak? Coba kita buktikan. Nah, di sini PT Induk membeli 80% saham PT Anak tanggal 1 Januari 440 juta. 440 juta itu 80%-nya saham PT Anak yang dipilih sama PT Induk, gitu kan. Maka di sini tertulis 440. Tapi yang di sini itu kan berarti 100% sahamnya PT Anak kan. Jadi 400 juta ini adalah 100%-nya PT Anak lah, padahal ini yang dibeli sama induk cuma 80% lah, 20%-nya kok belum terhitung gitu kan. Yang di sini yang tertera adalah 100%-nya ekuitasnya PT Anak, tapi yang tertera di induk itu 80% aja gitu. Maka kita perlu untuk menghitung 100%-nya itu berapa sih gitu kan. 100%-nya nilai wajarnya PT Anak itu berapa sih? Kan di sini dibeli 80% karena berdasarkan nilai wajar kan, padahal nilai bukunya adalah sekian 400 juta yang terdiri dari 80% induk, 20% non pengendali. Ya, kita harus hitung dulu 100%-nya itu berapa, karena nggak apple to apple nih. Kalau di sini itu 80%, di sini 100%. Nah, kita hitung dulu nilai wajar ekuitasnya PT Anak kalau 100% berapa. Nah, di sini cara menghitungnya gampang sekali, tinggal kita kan mau mencari 100% ya, berarti 100% dibagi 80% dikali sama 440 ini. Nah, ini kalau kita hitung itu hasilnya adalah 550 juta ini. Jadi nilai wajar atau implied fair value untuk 100% PT Anak itu adalah 550. Nah, kemudian di sini 550 itu kan nilai wajarnya. Nilai bukunya adalah 400 gitu kan. Di sini kan 400 nya totalnya. Maka ketemu selisihnya adalah sebesar 150 juta. Padahal tadi kalau kita awam seakan-akan 40 juta kan, tapi ternyata enggak, ternyata selisihnya itu adalah 150 juta yang tadi diminta untuk dialokasikan ke goodwill. Maka di sini 150 juta ini nantinya harus dialokasikan ke goodwill. Nah, setelah menghitung selisih, kita udah ketemu selisihnya adalah sebesar 150 juta, maka langkah kedua adalah untuk menghitung alokasi untuk non pengendali itu berapa sih, ekuitasnya non pengendali itu berapa gitu kan. Nah, cara menghitungnya adalah dengan di sini dilihat nilai buku ekuitas PTA-nya itu berapa. Tadi kan 400 ini ya, 400 juta ini ya. Kemudian ditambah sama selisihnya tadi karena ada perbedaan antara nilai buku sama nilai wajar, maka ditambah 150 juta, ketemu bahwa nilai buku ditambah selisihnya adalah 550 juta. Atau kalau mau gampang ya tinggal yang ini aja, sama kan, implied value sama nilai buku ditambah selisih itu adalah 550. Jadi intinya kita udah ketemu kalau nilai wajarnya adalah sekian totalnya, yang udah apple to apple sama yang tadi yang ini 80% yang dimiliki sama induk. Nah, berarti untuk menghitung proporsi non pengendalinya, karena tadi non pengendali itu berarti kan punya 20% di sini kan, punya 20%, ya berarti 20% dikali sama ini 550 juta ini, maka ketemu proporsi untuk non pengendalinya adalah sebesar 110 juta. Jadi 550 itu kan total ekuitasnya semuanya itu berapa. Terus habis itu proporsi non pengendalinya adalah sebesar 110 juta karena tadi anaknya adalah 440 juta ini gitu. Nah, kalau di jurnal gimana? Kalau jurnal yang perlu di jurnal itu, yang perlu di jurnal eliminasi itu kan investasi awal yang kita udah sering lihat, modal sahamnya anak dieliminasi, kemudian saldo labanya anak juga perlu dieliminasi kan. Ini yang di sini modal saham biasa dan saldo labanya yang pada saat awal perlu
dieliminasi. Nah, kemudian yang investasi pada anak yang perlu dieliminasi juga sebesar 440. Nah, tadi kita kan sudah menghitung selisih, maka selisih dimasukkan di sini di sisi debit kan. Selisihnya di sisi debit. Terus habis itu masih ada yang tadi kita sudah menghitung lagi. Kenapa di debit? Karena tadi alokasinya kan tadi katanya diminta untuk dimasukkan di goodwill. Goodwill itu kan aset. Nah, aset kalau bertambah kan di debit kan, maka di sini selisihnya dimasukkan di debit kayak gitu. Kemudian ada tadi kita sudah menghitung kepentingan non pengendali, maka kepentingan non pengendali dimasukkan juga. Kepentingan non pengendali itu kan masuknya adalah di ekuitas. Ekuitas kalau bertambah itu di kredit, maka di sini kepentingan non pengendali dimasukkan juga sebesar 110 juta di sini. Nah, maka tadi ini yang selisih tadi yang diminta untuk di goodwill, ini kita bisa jurnal seperti ini. Modal saham anak 240, saldo laba anak 160 juta, goodwillnya 150 juta, investasi pada anak 440 juta, kepentingan non pengendalinya 110 juta. Nah, kalau dimasukkan di kertas kerja konsolidasi, maka ya udah tadi investasi pada anak itu kan untuk menghapus yang di sini kan, maka dikreditkan. Goodwill muncul akun baru, maka masuk di debit biar muncul di sini. Kemudian tadi yang mau dihapus adalah modal saham biasa dan saldo laba. Di sini jadi di debit, kemudian muncul akun baru yang berupa kepentingan non pengendali sebesar 110 juta. Maka di sini kalau ditotal adalah 1.580.000.000. Ini harus balance juga ya. Oke, itu mengenai kepentingan non pengendali. Itu tadi kita udah mencontohkan kalau misalnya ada selisih seperti apa kayak gitu kan. Kalau gak ada selisih juga seperti apa tadi udah dicontohkan. Nah, ini sekarang silakan dikerjakan latihan soal mengenai kepentingan non pengendali. Di sini soal sudah ada laporan keuangan masing-masing PT induk maupun PT anak, di mana induknya membeli 80% saham PT anak. Terus di sini informasinya menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada anak. Kemudian PT induk membeli 80% sahamnya PT anak itu harganya 330 juta. Nah, 330 padahal di sini kalau dijumlah 300. Nah, ini berarti mirip sama yang tadi ini. Nah, di sini selisih pembeliannya dialokasikan pada peralatan ya, beda. Tadi kan goodwill, kalau ini peralatan itu kayak gimana? Kita kemarin sudah dibahas juga. Kalau misalnya alokasinya bukan di goodwill. Nah, ini diminta untuk membuat laporan konsolidasi pada tanggal 1 Januari. Itu silahkan dicoba, nanti dikumpulkan di SIM ya. Nah, oke, itu selesai untuk materi mengenai laporan keuangan konsolidasi, di mana induk mengakuisisi 50% sampai 100% saham dan akhirnya muncul kan kepentingan non pengendali tadi. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.